Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Weldestika Syarani dari Prodi Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPPLKS. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang daftar isi dari penjelasan saya kali ini. Yang pertama ada perkembangan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPPLKS. Yang kedua ada diikuti dengan tujuan KDPPLKS. Yang ketiga pemakaian laporan keuangan syariah, tujuan laporan keuangan, asumsi dasar, unsur-unsur laporan keuangan, dan yang terakhir pengakuan serta pengukuran unsur-unsur laporan keuangan tersebut. Yang pertama yaitu perkembangan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi pemakai eksternal. Adanya perbedaan karakteristik antara bisnis yang berlandaskan pada syariah dengan bisnis konvensional menyebabkan Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI mengeluarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah atau KDPPL-KDBS dan yang dikeluarkan pada tahun 2002. Dan terdapat perbedaan penulisan KDPPLKS dengan KDPPLKBS 2002. Sistem KDPPLKS 2002 hanya menyajikan kerangka dasar yang berbeda dan bersifat tambahan dari KDPPLK 2004, dan jika tidak diatur secara khusus diasumsikan kerangka dasar yang ada dalam KDPPLK tahun 1994 dianggap juga berlaku untuk bank syariah. Yang berikutnya adalah tambahan tujuan selain yang diatur dalam KDPPLK. Pada bagian tujuan laporan keuangan, terdapat tambahan tujuan yang selain diatur dalam KDPPLK, yaitu tujuan laporan keuangan yang terkait dengan 1. Pemberian informasi dan peningkatan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dan yang kedua, pemberian informasi pemenuhan kewajiban fungsi sosial dan etikitas syariah. Yang berikutnya ada unsur-unsur laporan keuangan. Komponen laporan keuangan etitas syariah meliputi komponen laporan keuangan yang mencerminkan antara lain kegiatan komersial, kegiatan sosial, serta kegiatan dan tanggung jawab khusus etitas syariah. Yang kedua, unsur neraca etitas syariah terdiri dari aset, kewajiban dana syirkah, temporer, dan dana kuintas. Yang ketiga, unsur kinerja terdiri dari penghasilan, beban, dan hak pihak ketiga atas bagi hasil. Hak pihak ketiga atas bagi hasil bukan unsur beban walaupun secara perhitungan dikurang dalam penentuan laba entitas. Yang berikutnya adalah dasar pengukuran unsur dalam laporan keuangan syariah yang dapat digunakan. Bagian pengukuran unsur mengatur bahwa dasar pengukuran unsur dalam laporan keuangan syariah dapat digunakan adalah yang pertama biaya histori, biaya kini, dan yang terakhir nilai realisasi atau penyelesaian. Yang berikut adalah tujuan peranan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugas membuat standar. Dan yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, auditor dalam pemberian pendapat mengenai laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Yang keempat, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Yang berikutnya itu
tentang aspek yang terkait dengan transaksi dan pemakaian laporan keuangan syariah. Yang pertama itu ada paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau falsafah. Paradigma dasar ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki akuntabilitas dan nilai sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan pemangku kepentingan entitas yang melakukan transaksi syariah. Adapun akhlak yang merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergi dan harmoni. Yang berikutnya adalah asas transaksi syariah. Transaksi syariah berdasarkan pada prinsip. Yang pertama, persaudaraan atau ukhuwah. Yang kedua, keadilan atau adalah. Yang ketiga adalah kemaslahatan atau maslahat. Yang keempat, keseimbangan atau tawazun. Dan yang terakhir adalah universalim atau syumuliyah. Dan prinsip ukhuwah itu berarti bahwa transaksi yang diadakan merupakan bentuk interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk memanfaatkan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Ukhuwah dalam transaksi syariah meliputi berbagai aspek, yaitu saling mengenal atau ta'aruf, saling memahami atau tafahum, saling menolong atau tawahum, saling menjamin atau tafakul, dan saling bersinergi atau tahalul. Prinsip keadilan adalah prinsip yang mengandung arti menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan sesuatu yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang unsur riba, zulm, masyir, geraha, intihar, najat. Mungkin saya ulang karena yang tadi sedikit putus-putus. Yang kedua itu adalah prinsip keadilan, adalah mengandung arti menempatkan pada tempatnya dan memberikan sesuatu yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang unsur riba, zulm, masyir, gerahan, itikar, najas, rizwan, tahallun, dan penggunaan unsur haram yang dalam barang, jasa maupun dalam aktivitas operasi. Yang berikutnya adalah prinsip maslan yang berarti bahwa transaksi syariah haruslah merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat berdimensi dunia dan akhirat atau akhirat, material dan spiritual, material dan spiritual, serta individual dan kolektif.
Kemaslahatan harus memenuhi dua unsur, yaitu halal sesuai dengan syariah dan tahyabin, yaitu bermanfaat dan membawa kebaikan. Transaksi syariah dianggap maslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah, yaitu masyikat syariah, yaitu pemeliharaan terhadap agama, dian, akal, keturunan, nas, jiwa, naf, dan harta benda atau mal. Prinsip tawazun maksudnya adalah transaksi harus memperhatikan keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek pribadi dan publik, sektor keuangan dan real, bisnis dan sosial, serta keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Prinsip keseimbangan menekankan bahwa manfaat yang didapat dari transaksi syariah tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, melainkan pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi. Prinsip simulasi artinya adalah transaksi syariah dapat dilakukan oleh dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat rahmatul lil alamin. Yang berikutnya adalah tentang karakteristik transaksi syariah. Transaksi syariah berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat non-komersial. Transaksi syariah komersial dapat berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual beli barang untuk mendapatkan laba, dan atau pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan. Adapun transaksi syariah non komersial dapat dilakukan dengan berupa pemberian pinjaman atau talangan atau kadar pengampunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Kedua jenis transaksi tersebut harus memenuhi persyaratan syariah, yaitu terbebas dari hal-hal yang dilarang seperti terbebas dari unsur riba, zulm, marsi, gerahar, haram, dan ikhtiar, tahzun, dan lainnya. Yang berikutnya adalah pemakaian laporan keuangan syariah. Pemakaian laporan keuangan syariah meliputi yang pertama, investor sekarang dan investor potensial. Yang kedua, pemilik dana qardhan. Yang ketiga, pemilik dana pembiayaan mudharabah. Yang keempat, pemilik dana titipan. Yang kelima, pembayaran penerima zakat, sedekah, dan wakaf. Yang keenam, pengawas syariah. Yang ketujuh, karyawan. Yang ke-8 pemasok dan mitra usaha lainnya. Ke-9 pelanggan, ke-10 pemerintah, dan yang ke-11 atau yang terakhir adalah serta lembaga-lembaganya dan masyarakat. Para pemakai tersebut menggunakan laporan kebutuhan. Para pemakai tersebut menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda. Yang berikutnya adalah kebutuhan informasi bagi masing-masing pemakai laporan keuangan. Yang pertama ada investor sekarang dan investor potensial. Investor adalah pihak yang menanamkan dananya untuk memiliki usaha yang ada atau yang akan dilaksanakan. Biasanya bukti kepemilikan diwujudkan dalam bentuk surat saham. Investor sekarang, investor potensial adalah orang atau institusi yang hendak membeli surat saham suatu perusahaan. Pemberi dana qardhan. Pemberi dana qardhan merupakan individual atau institusi yang memberikan pinjaman kepada maaf saya ulang lagi karena putus-putus. Pemberian dana qardhan memberikan dana qardhan merupakan individu atau institusi yang memberikan pinjaman kepada entitas syariah dengan menggunakan skema qardhan.
yaitu pinjaman dengan pengembalian sejumlah uang yang sama dengan yang dipinjam. Pemberian dana kotor membutuhkan informasi yang mungkin mereka butuhkan untuk menyimpulkan apakah dana kotor dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Yang berikutnya adalah pemilik dana syariah temporer. Adalah individu atau institusi yang menginvestasikan dananya pada entitas syariah secara temporer dengan menggunakan skema bagi hasil. Pemilik dana syariah temporer berkepentingan dengan informasi keuangan yang mungkin mendapat keutamaan dan keuntungan dana yang diinvestasikan pada entitas syariah. Pemilik dana titipan adalah individu atau institusi yang menitipkan dananya di entitas syariah dengan skema wadiah atau penitipan tanpa adanya kewajiban bagi yang dititipkan untuk memberikan tambahan ke pemilik dana. Maaf, saya ulang lagi. Pemilik dana titipan adalah individu atau institusi yang menitipkan dananya di entitas syariah dan untuk memberikan tambahan kepada penitip. Pemilik dana titipan membutuhkan informasi keuangan untuk memungkinkan mereka mengetahui apakah dana titipan dapat diambil setiap saat. Pembayaran dan penerima zakat, infak, sedekah, wakaf adalah yang berkepentingan dengan informasi mengenai sumber penyaluran dana tersebut. Yang keenam, pengawas syariah adalah orang yang ditugaskan oleh Dewan Syariah Nasional untuk mengawasi kepatuhan suatu entitas syariah terhadap prinsip syariah. Pengawasan syariah memerlukan informasi keuangan untuk mengevaluasi kesesuaian produk dan sistem operasi entitas syariah terhadap prinsip syariah. Yang ketujuh, karyawan. Dalam hal ini adalah individu yang bekerja pada entitas syariah atau kelompok-kelompok yang mewakili kepentingan mereka dalam hubungannya dengan entitas syariah. Karyawan memerlukan informasi keuangan untuk memungkinkan mereka menilai kemampuan entitas syariah dalam memberikan balasan jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Yang kedelapan adalah pemasok dan mitra usaha lainnya yang tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka menilai apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Yang kesembilan, pelanggan memerlukan informasi untuk menilai kelangsungan hidup entitas syariah, terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang. Yang ke-10, pemerintah dan berbagai lembaga di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan aktivitas entitas syariah. Mereka memerlukan informasi tersebut untuk mengatur aktivitas entitas syariah, menetapkan kebijakan pajak, serta sebagai dasar menyusun statistik pendapat sosial dan statistik lainnya. Yang ke-11, masyarakat. Informasi keuangan disediakan entitas syariah akan memungkinkan masyarakat menilai kontribusi entitas syariah pada perekonomian nasional termasuk jumlah orang yang dipekerjakan. Yang berikutnya adalah tujuan laporan keuangan. Berdasarkan paragraf ke-30 KDPP LKS dinyatakan bahwa tujuan laporan keuangan menurut KDPP LKS adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta
perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan lainnya dari laporan keuangan adalah satu, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi kegiatan usaha. Yang kedua, informasi kepatuhan identitas syariah terhadap prinsip informasi aset kewajiban informasi kepatuhan identitas syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset kewajiban pendapatan dan beban dasar dengan prinsip syariah bila ada serta bagaimana peroleh dan penggunaannya. Yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikan pada tingkat keuntungan yang layak. Yang keempat, menginformasikan mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik dana sifat temporer memenuhi kewajiban fungsi sosial termasuk pengelolaan, sedekah dan wakaf. Yang berikutnya adalah asumsi dasar. Ada dua asumsi dasar penyusunan laporan keuangan entitas syariah, yaitu dasar akurat dan kelangsungan usaha. Dasar akurat adalah untuk mencapai tujuannya. Laporan keuangan disusun atas dasar akurat dengan dasar pengaruh transaksi dan peristiwa lain antara kas diterima atau dibayar, serta diungkapkan dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar memberikan informasi kepada pemakai dan tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerima dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban membayar di mana masa depan serta sumber daya yang presentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Dan yang kedua adalah kelangsungan usaha. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau tidak berkeinginan melindungi atau mengurangi secara material skala usahanya. Yang berikutnya adalah karakteristik kualitatif informasi. Yang berikutnya adalah karakteristik kualitatif informasi keuangan dan syariah. Dapat dipahami maksud karakteristik adalah pemakaian diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang harus dimasukkan ke dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu. Yang berikutnya adalah relevan. Maksud karakteristik relevan adalah memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu, masa kini, atau masa depan dengan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Yang berikutnya adalah andal. Informasi memiliki kualitas handal jika bebas dari pengertian dan menyesatkan kesalahan material dan disajikan secara jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Yang berikutnya adalah dapat dibandingkan.
Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas syariah antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja kerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukur dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas syariah tersebut antar periode entitas syariah yang sama dengan entitas syariah yang berbeda maupun non-entitas lain. Konsisten dalam mengukur dan penyajian tidak berarti penyusunan standar tidak dapat memperkenalkan standar akuntansi keuangan syariah yang lebih baik. Dengan demikian pula, entitas syariah tidak perlu meneruskan kebijakan akuntansi yang tidak lagi selaras dengan karakteristik kualitatif relevan dan andal. Yang berikutnya adalah unsur-unsur laporan keuangan. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial komponen ini meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Yang kedua, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Komponen ini meliputi laporan sumber daya dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Yang ketiga adalah komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Di antara berbagai laporan keuangan tersebut, laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi merupakan laporan keuangan utama. Laporan keuangan seperti laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta lembaran sumber dan penggunaan dana kebajikan dipengaruhi oleh perubahan yang terdapat pada kedua laporan keuangan utama. Yang berikutnya adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau neraca menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lainnya yang dikalifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonomi yang terdapat pada KDPPLK paragraf 69. Berikut ini adalah format umum neraca bank syariah dengan mengacu pada lampiran PSK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah yang diterbitkan IAI tahun 2007. Maaf karena saya lupa memasukkan formatnya. Jadi saya langsung tentang unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan. Yang pertama ada aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang memiliki manfaat ekonomi masa depan bagi entitas syariah. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset dapat mengalirkan ke dalam entitas syariah dengan beberapa cara. Misalnya, digunakan sendiri maupun bersama aset lain dalam produksi barang dan jasa yang dijual oleh entitas syariah. Dipertukarkan dengan aset lain yang diperlukan, digunakan untuk menyelesaikan kewajiban atau diberikan pada para pemilik entitas syariah. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban adalah utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan harus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi. Penyelesaian kewajiban yang ada sekarang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain pembayaran kas, penyerahan aset lain, pemberian jasa, pengganti kewajiban tersebut dengan kewajiban lain, serta mengkonversi kewajiban menjadi
ekuitas kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain seperti kreditur, membebaskan atau membatalkan haknya. Yang ketiga, dana sirka temporer. Dana sirka temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak pertama, yang mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasi dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Contoh dana syirka temporer adalah dari pembayaran, mudarabah muthalah, mudarabah mudayakah, musyarakah, dan akun lain yang sejenis. Dana syirka temporer dapat digolongkan sebagai kewajiban karena entitas syariah tidak berkewajiban ketika mengalami kerugian untuk mengembalikan dana jumlah awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau one entitas syariah. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirka temporer. Ekuitas dapat berubah setoran modal oleh para penanam saham atau saldo laba dan penyisihan saldo laba. Yang berikutnya adalah laporan laba rugi. Merupakan ukuran kinerja entitas syariah yang juga merupakan dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan inflasi atau penghasilan per saham. Berikut ini adalah format yang mengacu pada penyajian laporan keuangan syariah yang diterbitkan di tahun 2007. Unsur yang terdapat di dalamnya berkaitan langsung dengan pengukuran laba, yaitu penghasilan, beban, dan hak pihak ketiga atas bagi hasil. Yang berikutnya adalah unsur berkaitan langsung dengan pengukuran laba dan unsur zakat. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Yang kedua, beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian pada penanaman modal. Yang ketiga, hak pihak ketiga atas bagi hasil adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi sama syariah dalam bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan entitas syariah. Oleh karena itu, pihak ketiga atas bagi hasil tidak bisa dikelompokkan sebagai beban atau ketika untung atau pendapatan ketika rugi. Yang berikutnya adalah zakat. Zakat adalah besarnya zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk periode akuntansi perhitungan zakat. Pembahasan tentang zakat entitas syariah sangat terbatas dalam KDPP-LKS. Aspek zakat hanya muncul pada bahasan tentang laporan dana zakat yang dikelola oleh entitas syariah sebagai zakat. Dalam literatur akuntansi syariah,
Kepatuhan entitas syariah dalam menghitung dan membayar zakat merupakan salah satu bentuk kepatuhan entitas tersebut dalam syariah Islam. Dengan demikian, dengan adanya kebutuhan untuk mengevaluasi kebutuhan bank syariah dan rekening zakat yang dengan adanya kebutuhan untuk mengevaluasi kepatuhan bank syariah dalam memperhitungkan dan pembayaran zakat, semestinya rekening zakat yang harus dikeluarkan oleh bank syariah merupakan rekening utama yang mestinya muncul dalam laporan laba rugi bank syariah. Berikutnya, laporan perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas syariah menggambarkan peningkat atau penurunan entitas neto atau kekayaan selama periode bersangkutan. Suatu entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas harus menunjukkan hal-hal berikut. Yang pertama, laba atau rugi neto periode yang bersangkutan. Yang kedua, setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlah yang berdasarkan PSKA terkait diakui secara langsung maupun ekuitas. Yang ketiga, pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait transaksi modal dengan pemilik dan distributor kepada pemilik, saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya. Yang keenam, rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agis serta cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan. Yang berikutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PSAK terkait. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil berdasarkan PASI 2013, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil adalah laporan yang menyajikan rekonsiliasi antara pendapatan bank dan menggunakan dasar akurat dengan pendataan dibagi hasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. Latar belakang adanya laporan ini adalah karena adanya perbedaan dasar pengakuan antara pendapatan yang diterima bank dengan pendapatan yang dibagi hasilkan. Dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, bank menyajikan yang pertama pendapatan usaha utama secara akurat. Yang kedua, penyesuaian atas satu dikuranginya dengan pendapatan usaha utama periode berjalan dengan kas atau setara kas yang belum diterima. Kedua, ditambahkan dengan pendapatan usaha utama periode sebelumnya yang kas atau setara kas yang diterima di periode berjalan.
Yang C, pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. Yang D, bagian bank atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. Bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk dibagi hasil. Yang berikutnya, laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan salah satu komponen utama laporan keuangan yang harus disajikan oleh etika syariah. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi 1. Sumber dana, 2. Penggunaan dana selama satu jangka waktu, yang ketiga, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Secara khusus, laporan ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut, yaitu dana zakat yang berasal dari wajib zakat atau muzaki, yaitu zakat dari dalam entitas syariah dan zakat pihak luar entitas syariah. Yang kedua, penggunaan zakat melalui lembaga amil zakat untuk fakir, miskin, riba, gharim, orang yang terlilit utang, muamalah, fisabilillah, ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan, dan amil. Yang ketiga, kenaikan dan penurunan dana zakat. 4. Saldo awal dana zakat. Yang terakhir, saldo akhir dana zakat. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Sumber dana kebajikan berasal dari penerima, yaitu infak, sedekah, hasil pengelola wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan non-halal. Pengguna dana kebajikan untuk, yaitu 1. Dana kebajikan produktif, sumbangan, penggunaan lainnya untuk kepentingan umum, kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan, saldo awal penggunaan kebajikan, dan saldo akhir kegunaan kebajikan. Pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan. Pengakuan unsur-unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan menyantumkannya ke neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Informasi dipandang material jika kelalaian mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Berikut adalah pengakuan masing-masing unsur utama laporan keuangan. Yang pertama, pengakuan aset. Aset diakui dalam neraca jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh entitas syariah dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas syariah serta periode akuntansi berjalan. Yang kedua, pengakuan kewajiban. Kewajiban diakui dalam neraca jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal. Yang ketiga, dana syirkan temporer. Pengakuan dana syirkan temporer dalam neraca hanya dilakukan jika entitas syariah memiliki kewajiban untuk mengembangkan dana yang diterima melalui pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah yang diselesaikan dapat diukur secara handal. Jumlah yang syirkan temporer dapat berubah sesuai dengan hasil dari investasi. Yang keempat, pengakuan hasil dalam laporan rugi jika dikenakan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan meningkatkan aset dan atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara handal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aset atau penurunan kewajiban. Kriteria yang ditetapkan dalam pengakuan penghasilan adalah penghasilan tersebut yang telah diperoleh. Kelima, pengakuan beban. Beban diakui dalam
Laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti bahwa pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aset. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang ditimbulkan dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Prinsip ini biasanya disebut dengan pengaitan biaya dengan pendapatan atau matching cost with revenue. Yang berikutnya adalah pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Pengukuran adalah proses penempatan jumlah uang yang mengakui dan memasuki setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Yang berikutnya adalah proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu dari 3 alternatif, yaitu biaya histori, biaya kini, nilai realisasi. Dasar pengukuran yang umum digunakan entitas syariah dalam menyusun laporan keuangan adalah biaya histori. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, dasar ini dikombinasikan dengan dasar pengukuran yang lain seperti pada penilaian persediaan yang dinyatakan sebesar nilai terendah biaya histori atau nilai realisasi neto, sedangkan akuntansi dana pensiun menilai aset tertentu berdasarkan nilai wajar. Yang berikutnya adalah kriteria relevansi suatu informasi. Entitas syariah dapat mengevaluasi. Yang pertama, nilai aset, kewajiban. Yang berikutnya, dana siapkan temporer secara periodik dengan syarat harus terjamin keandalannya. Akan tetapi, pengguna konsep pengukuran nilai realistis tidak mudah diterapkan dalam kondisi sekarang. Penggunaan konsep nilai realistis dapat diterapkan untuk tujuan menyajikan informasi tambahan yang relevan dengan suatu akun investasi yang telah ada atau yang berprospektif. Yang berikutnya, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam laporan keuangan utama. Catatan laporan keuangan suatu entitas syariah harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebajikan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting. Informasi diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dalam neraca laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan laporan sumber dan penggunaan. Yang ketiga, dan pengguna dana zakat dan laporan pengguna dana kebajikan. Yang ketiga, informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Yang berikutnya, catatan atas laporan keuangan umum disajikan dengan urutan, yaitu mengungkapkan mengenai dasar pengukuran dan kebajikan akuntansi yang ditetapkan. Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai dengan urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan. Yang ketiga, pengungkapan lain termaksud kontingensi komite dan pengungkap keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan. Sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih.